Kali ini kita akan membahas terkait startup. Apa itu startup? Ya, kemudian bicara perjalanan sebuah startup dan fase pengembangan startup dan tahapan pendanaan startup. Kapan Anda pertama kali mendengar startup? Ya, coba dicek. Anda ingat kata-kata itu kapan, gitu ya? Kalau kita bicara startup lokal, ya ada Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, ya. Anda mulai kenalnya kapan, ya? Nah, popularitas startup berkembang sangat pesat, gitu ya. Dari Gojek, Tokopedia, Traveloka, ya. Dalam hitungan tahun, ya, 5 tahun, ya, gitu ya. Asetnya melesat dengan cepat, ya. Ada OVO, Bukalapak, JDID, gitu ya. Nah, valuasinya di sini dari cerita kisah pendanaannya dari Gojek, ya, bisa sumbernya dari kompas.com, ya, saya ngambil dari kompas.com. Itu perusahaan rintisan, ya, dimana ini adalah ride hailing Gojek dikabarkan mendapat kucuran dana sebesar 1,2 miliar, ya, sekitar 20,2 triliun. Nah, dana ini kabarnya digunakan Gojek untuk memperluas ekspansinya agar bisa bersaing dengan Grab. Nah, sedangkan Tokopedia kembali mendapat kucuran dana segar. Nah, marketplace online di Indonesia ini mendapat pendanaan senilai total 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 16 triliun. Dari Cilibeli ada dapat suntikan dana sebesar 10 juta dolar. Nah, Cilibeli di sini bakal fokus memperkuat jaringan. Nah, gerakan startup secara nasional, ya, banyak digaungkan oleh pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, pebisnis dan media, ya. Anda sekarang mulai sering dengar nih kata-kata startup kayak itu, ya. Nah, dari sisi media, pebisnis, akademisi, masyarakat umum, pemerintahan itu semua menggaungkan startup itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita mencoba eksperimen sebenarnya apa itu startup, Anda bisa mencoba, ya. Kalau tadi ada 5 komponen dari perguruan tinggi segala macam, coba tanya orang-orang terdekat Anda dengan background yang berbeda terkait apa arti startup, ya. Nah, ada kontroversi nih, ya, terkait fuzzy concept, istilahnya fuzzy concept. Ibarat gajah, ya. Ada fuzzy concept di sini menggambarkan, ya, gambarkan Anda bisa melihat di sini, ya, seekor gajah, ya, dipegang ini dengan oleh 7 orang yang buta, gitu ya. Di sana orang yang posisinya di atas, ya, melihat istilahnya belalainya, gitu ya. Kemudian wah ini lucu, gitu ya. Kemudian melihat badannya, gitu, ini seperti sebuah dinding, kayak gitu ya. Terus kemudian pada waktu melihat kakinya, ini adalah sebuah pohon, ya. Pada waktu yang buta yang lainnya, gitu ya, melihat belalainya, ini kayaknya kayak ular ini, kayak gitu ya. Nah, pada waktu melihat ekornya di sini, ya, it's a rope, kayak gitu ya. Jadi istilahnya ada perbedaan pendapat di sini, ya. Jadi apa sebenarnya startup, kayak gitu ya. Akhirnya dari sini bermula untuk kita cari nih, ya, sejarah kata startup, ya. Startup dalam literaturnya dan kesimpulannya apa nih terkait startup, ya. Dari referensi yang kita dapatkan di Oxford English Dictionary, di mana di sini adalah salah satu kamus yang tertua di dunia, ya. Jadi di sini Anda bisa melihat kata startup dimunculkan pada majalah Forbes, ya. Di sana ada kata-katanya yang memunculkan di tahun 76 adalah the unfashionable business of investing in startup in the electronic data processing field. Kata-kata itu muncul di Forbes, ya. Titlenya Billionaires di tahun 76. Ini baru muncul, ya.
menurut sejarah dari Oxford English Dictionary. Nah, di tahun 77 muncul di Business Week ya, di mana where to invest. Di sana ada satu kalimat ya, an incubator for startup companies, especially in the fast growth high technology field ya. Di sini muncul pertanyaan, apakah di sini teknologi menjadi satu-satunya indikator sebagai suatu perusahaan baru yang dianggap atau dikatakan sebagai startup? Dari asosiasi kata startup di literatur ya. Nah, ada 5 penggolongan kalau perusahaannya mau disebut startup ya. Yang pertama, perusahaan ini masih termasuk tergolong baru gitu ya. Yang kedua gitu ya, perusahaan itu bergerak di bidang teknologi. Yang ketiga, terkait dengan perusahaan yang tumbuh sangat cepat ya. Istilahnya kalau orang fast learner ya, kalau perusahaan fast moving ya mungkin ya. Nah, keempat itu adalah perusahaan yang dapat merubah atau menguasai pasar ya dengan produk atau inovasinya. Dan yang kelima adalah pendanaan modal ventura ya, atau venture capital atau equity base ya. Anda bisa melihat di sini bagaimana ini muncul ya. Silahkan perhatikan di gambar bagaimana di sini tahun 84, 95, 2000 muncul kata-kata startup di sini ya. Nah, startup sendiri lahir sebagai suatu jargon sosial yang digunakan wilayah Silicon Valley di Boston Road 128 di tahun 60-80 ya. Di sini mendefinisikan sebagai perusahaan teknologi yang baru, yang masih baru, didesain dan dapat tumbuh dengan sangat cepat dalam rangka untuk menguasai satu pasar melalui berbagai inovasinya ya. Nah, sekarang perbedaannya apa nih dengan dengan startup dengan bisnis kecil atau mungkin sering nyebutnya UMKM kayak gitu ya, UMK kayak gitu ya. Nah, startup ini kalau bisa diartikan adalah sebagai suatu strategi. Nah, sedangkan kalau dari bisnis UMK-nya itu adalah dari sisi skalanya ya, dari sisi tipenya, dari sisi skalanya. Berikutnya, karakteristik startup ya. Karakteristiknya apa aja ya, tadi sudah saya bahas ya. Perusahaan masih tergolong baru, perusahaannya yang bergerak di bidang teknologi. Yang ketiga, perusahaan yang tumbuh sangat cepat. Yang keempat, perusahaan yang dapat merubah atau menguasai pasar dengan produk atau inovasinya. Yang kelima, pendanaan modal ventura dan ventura capital ya. Dari sini perbedaannya sudah sangat jelas bahwa kalau dari startup pertumbuhannya sangat cepat, pendanaan modalnya juga dari ventura, bukan dari sendiri. Sedangkan usaha kecil di sini biasanya mungkin sama-sama baru gitu ya, tapi di sini bisa juga bergerak di bidang teknologi. Tapi poin ketiganya dari usaha kecil di sini adalah perusahaan ini dapat merubah atau menguasai produk untuk inovasinya ya. Nah, kalau dari Paul Graham, founder dari Kombinator, di sini menyampaikan bahwa startup adalah perusahaan yang didesain tumbuh secara cepat ya. Orang-orang yang di dalam startup berkomitmen untuk mencari ide yang langka untuk menghasilkan pertumbuhan yang cepat. Nah, di sini sebenarnya pada waktu kita bicara tumbuh yang cepat, itu startup di sini bisa bergerak, misalnya bisa ke depannya itu bisa melihat potensi yang ada di sana, kemudian melihat risiko ya, berani menanggung risiko pastinya sebagai seorang startup, karena bisa dikatakan saja ini sebagai suatu istilahnya belum tentu untung secara cepat ya. Startup berani seperti itu, berani mengambil risiko gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh yang tadi sudah saya sampaikan sebagai penutup di sesi sini adalah Tokopedia. Ini adalah contoh-contoh startup yang di Indonesia ya, yang luar biasa pertumbuhannya. Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JD.ID, Bibli, Lazada, OLX, dan Bineka. Nah, mau tahu lebih detail? Jangan lupa ikuti terus video WWTAB ya.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk perbaikan video-video berikutnya sesuai kebutuhan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.